Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita kedua ini membahas masih membahas tentang sejarah manusia yang agung, ya manusia yang hasil pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepakat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya orang yang nomor 2 terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq itu ialah Al-Faruq Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa. Pertemuan pertama telah kita singgung sedikit tentang bagaimana kehidupan beliau di masa kecilnya, dibina langsung oleh bapaknya Al-Khattab. Di kota Makkah beliau disuruh oleh bapaknya untuk menjadi pengembala kambing milik bapaknya Al-Khattab. Tentunya tempatnya jauh, hampir 5 atau 6 kilo dari jaraknya, ya dari Masjidil Haram, bahkan lebih dari itu, sehingga membuat fisik beliau kuat. Lalu kemudian kecerdasan akalnya ditambah dengan kefasihan lisannya. Bahkan dari itu, bagaimana bapaknya Al-Khattab betul-betul mendidik dengan keras, ya, dan penuh dengan kesungguhan dalam bekerja. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bibinya hampir setiap hari menitip kayu bakar. Berarti apa? Di samping dia menjaga kambing-kambingnya, ketika dia pulang, ya dia perlu membawa kayu bakar untuk bibinya. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan kecerdasan akal dan serta kefasihan lisannya, ketika bapaknya meninggal Al-Khattab, Umar bin Khattab di usia 25 tahun. Barangkali kita pasti tamat S1. Sudah menjadi anggota DPR. Artinya apa? Dia dipandang layak menggantikan bapaknya Al-Khattab dari Bani Ali. Ditambah dengan kedekatannya dengan Abu Hakam Amr bin Hisham Al-Makhzumi, itulah Abu Jahal. Abu Jahal ialah merupakan pamannya Umar dari pihak ibu, karena ibunya Umar bin Khattab kakaknya Abu Jahal. Lihat jemaah. Sehingga nanti ketika awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kerasnya Umar menentang dakwah ini. Di samping dengan pamannya Abu Jahal, orang yang terdepan, orang yang paling keras permusuhan terhadap Rasulullah dan dakwah yang beliau bawa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menginjak usia dewasa, menikah dengan salah seorang putri Quraisy. Kemudian beliau pun tumbuh dewasa dan beliau telah masuk anggota DPR tadi. Kemudian muncullah dakwah Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau dari sekitar 24 atau 22 tahun. Beliau melihat bagaimana orang-orang Quraisy Mekah yang sangat keras pemerintahannya. Justru Umar bin Khattab, dia menolak al-Islam, tapi dengan cara yang baik. Umar bin Khattab adalah orang yang termasuk mengkanter atau menahan atau katakanlah memperlembut kebijakan-kebijakan Abu Jahal dalam rangka melawan atau menghadang, merintangi lajunya atau berpesatnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Satu hari berkumpullah pembesar Quraisy di Darul Nadwah, di gedung DPR, bermusyawarah rapat paripurna. Semua mengatakan kita sikat saja Muhammad,
Seberapa kita tangkap, lalu kita asingkan atau kita penjara sampai dia wafat. Setelah dia wafat, habis halangan kita, habis rintangan, dan selesailah masalah yang kita hadapi. Lihat anak muda yang berusia lebih kurang 25 tahun saat itu. Kata beliau, wahai para pengusaha Quraisy, kemana akal kalian? Mana yang kalian digelar dan dijuluki dengan pintar berbahasa, jago berpidato, bahkan bisa merangkai kalimat-kalimat indah dalam rangka mengubah syair-syair yang sangat menakjubkan. Kata Abu Jahal, maksudnya apa Umar? Kata beliau, kenapa kalian tidak mengadakan mediasi? Utuslah salah seorang di antara kalian pembesar Quraisy yang paling bagus bahasanya dan paling indah kata-katanya, datangi pamannya yang pernah mengasuh Muhammad lebih kurang 17 tahun. Nah, siapa gerangan paman Nabi yang pernah mengasuh Nabi kita sebanyak 17 tahun? Siapa? Jemaah sekalian, Abu Thalib. Nah, lihat jemaah, pembesar Quraisy tercengang dengan ide cemerlangnya Allah. Oh iya, masa langsung berantem, culik, langsung dibunuh? Mana adab, mana tata krama? Sedangkan kita dengan Bani Hashim masih bersaudara. Okelah, tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada cara yang baik. Jemaah, ide Umar diterima oleh semua anggota rapat tersebut. Yang kedua, kata mereka, wahai Umar, kalau gitu ente aja yang berangkat berhadapan dengan Abu Thalib. Kata beliau, menakjubkan kalian wahai orang-orang Quraisy. Saya orang yang paling muda. Mana para pembesar, para senior Quraisy? Apa kata bapaknya Hindun bernama Uqbah? Wahai Umar, justru engkau anak yang paling muda, paling fasih, dan ide engkau cemerlang. Ente yang maju. Enggak cocok. Majulah salah seorang pembesar Quraisy, itulah bapaknya Khalid, namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, yang merupakan pamannya Abu Jahal. Datang ke rumah Nabi kita mengetuk itu, dan Nabi persilakan masuk dan dijamu tamu yang besar ini. Sehingga kata beliau, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan dari dakwah ini? Ingin harta, kami akan kumpulkan harta kami dan kami serahkan kepada engkau. Nabi masih diam. Atau engkau ingin kerajaan, kekuasaan, kami akan lantik hari ini juga tanpa pemilu, tanpa pemilu, langsung. Yang ketiga, atau ingin wanita yang tercantik, kami akan pilihkan wanita Quraisy, kami nikahkan segera. Yang keempat, atau engkau sakit, mohon maaf, ini apa? Benar. Kami akan carikan tabib yang paling ahli, lalu mengobati sakit wahai Muhammad. Empat pertanyaan tersebut, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia tidak berbicara, tidak membantah, dan juga tidak dengan mengangkat suara atau menegas. Beliau kata beliau, wahai Uqbah, Al-Walid, sudah selesai, sudah. Kalau itu dengarkan, saya akan membacakan Quran. Jemaah, bahasa manusia lalu ditandingi dengan kalamullah, dan dibacakan lebih kurang 15 ayat di awal-awal surah Fussilat.
yang membuat tertegunnya, terdiamnya dan diamnya 1000 bahasa. Siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Sudah jemaah, keluar dia dari rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memikir di depan pintu. Apa yang kita tentang selama hari ini nggak benar. Kita tuduh dia gila, kita tuduh dia penyair. Ternyata yang saya dengar langsung kalimat-kalimat yang indah yang tidak bisa saya tiru atau saya gubah. Indah betul apa yang disampaikan oleh Muhammad. Keluar dia dan kembali masuk ke gedung DPR. Lalu kata orang-orang, Abang Walid, apa komentar ente? Dan kita ini para netizen masih nunggu. Apa komentar engkau tentang Muhammad? Lihat dengan jujurnya dia mengatakan, betul Muhammad. Udah deh, biarkan dia berdakwah. Segitu jadi mana? Langsung kata teman-teman, engkau tersihir dia. Jemaah berlalu ini 2 bulan, 3 bulan, semakin besar dakwah. Umar bin Khattab masih dia marah dan dia rela kalau pembesar Quraisy ini satu persatu masuk Islam. Bahkan diutuslah salah seorang ahli syair dan masih ada kerabat dengan Nabi. Itulah bapaknya Hindun dari Uqbah. Kata beliau, engkau datanglah Uqbah, menutup pintu, lari bicara baik-baik. Bahkan kata beliau, wahai Muhammad, kami dari Bani Umayyah dengan engkau Bani Hashim, semua kita inilah satu rumpun, itulah Bani Abdi Manaf. Ada apa dengan wahai Muhammad? Engkau sampai hati berdakwah, lalu engkau bawa orang pembesar atau hamba saya masuk ke agama baru ini, dan ini agama yang baru. Dan Nabi hanya membacakan sebagian ayat. Lagi-lagi Uqbah tertunduk dan diam, tidak bisa berkomentar. Kenapa? Sampai akhlak Nabi yang mulia, pancaran cahaya yang ada di wajah beliau. Bahkan dikatakan sebesar dan sekuat dan setegas apapun orang yang di hadapan Nabi tidak bisa memandang wajah beliau. Apalagi menantang, melotoh ini, tidak bisa. Kenapa? Allah berikan haibah, karisma yang sangat amat tinggi ditambah dengan akhlak yang mulia serta kata-kata yang sangat amat lembut dan bermakna tinggi. Apalagi yang beliau bacakan Al-Quran kalam Allah. Keluar lagi Uqbah dengan tangan kosong. Bahkan ketika dia sampai di gedung tersebut berkumpulnya pembesar Quraisy, beliau mengatakan seperti perkataan Al-Walid bapaknya Khalid. Udah, biarkan Muhammad dengan dakwahnya. Jika nanti dia terkenal dan viral, kita juga ikut berbahagia. Kenapa? Bangsa kita, orang kita, dan termasuk kerabat kita. Banyak yang berbicara. Apa yang kita tuduh tentang Muhammad, tukang sihir, dia syair, segala macam, tidak ada sama sekali. Jemaah, lagi-lagi Abu Jahal yang membantah. Apa kata beliau? Wahai Uqbah, engkau telah tersihir oleh Muhammad. Lama, ini kurang 5 tahun. Umar bin Khattab masih belum masuk Islam. Sedangkan teman-teman beliau telah mendahului 5 tahun yang lalu. Satu hari pun beliau melihat salah seorang hamba sahaya yang telah masuk Islam. Dan beliau bernama Abdullah bin Mas'ud. Profesinya setiap hari mengembala kambing. Statusnya budak hamba sahaya. Lewat di sebuah jalan atau gang,
bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian dia turun. Itu yang dia pecut mukanya dan dia tampak dan dia tendang sampai jatuh. Dari kejauhan Umar bin Khattab melihatnya dan geleng kepala. Itu yang berbuat paman sendiri, tapi hati nuraninya nggak menerima segitunya. Lalu dengan wajah yang hampir menangis, meringis menahan kesakitan atau sakitnya, tiba-tiba pundaknya Ibnu Mas'ud, dia merasa ada yang memegangnya. Ketika dia menoleh, siapa yang memegang pundaknya? Jemaah, itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Jiwa jawaranya enggak menerima antara bangsawan besar Abu Jahal menyiksa hamba sahaya, itu enggak boleh. Mana letak jawaranya, kebangsawannya? Kalau berantem, yuk face to face, bangsawan berantem. Ini enggak hamba sahaya, statusnya rendah, mukulin pakai cambuk dan enak banget. Jiwa dia berontak, jemaah, dia pegang pundaknya. Abdullah bangun, kaget. Ini kan musuh Islam, tapi akhlaknya yang mulia itu dia apa? Dia ada untuk bangun. Apa terjadi jemaah? Umar hanya tersenyum. Apa kata sahabat yang mulia ini? Masih berstatuskan budak, profesinya apa? Mengembala kambing. Wallah, demi Allah wahai Umar, semoga doa Rasulullah SAW itu